Makam Keramat Tambarehe, Cilodong, Depok. Malam Jumat di Makam Tambarehe. Menyusuri jalan perkampungan Cilodong, Depok, Jawa Barat, sebuah kompleks pemakaman jadi daya tarik tersendiri. Meski tak banyak warga yang tahu, namun Tambarehe telah populer bagi sebagian orang. Bukan makam sembarangan. Dari sejumlah makam yang tersebar, ada satu makam yang mendapat perlakuan khusus dari penjaga makam. Syekh Abdul Ghafur ditempatkan berbeda dari makam lain. Konon ini adalah makam keramat salah satu wali Allah. Banyak peziarah dari luar kota berdatangan, terutama saat malam Jumat. Kadang kesan horor makam di malam Jumat pun hilang, lantaran banyak peziarah melantunkan doa bagi sang wali. Orang ziarah ke situ itu bukan untuk minta-minta. Yang pertama, ziarah mengingatkan pada kematian. Suatu saat kita pun sama seperti beliau mati. Yang kedua, mendoakan hadiah kubur, mengingatkan juga kepada seluruh makam yang ada di sekitar sini, keluarga-keluarga yang lain turut juga mendoakan. Yang ketiga, berkaitan dengan pemerintah daerah, ini cagar budaya yang harus diangkat. Syekh Abdul Ghafur, ia seorang pejuang agama dulu menurut sejarah, cuma berakhir kehidupannya di situ. Banyak orang ziarah, malam Jumat malah banyak banget. Malam Jumat boleh jadi malam paling penuh keberkahan bagi para peziarah makam Tambarehe. Tapi bagaimana dengan malam-malam lainnya? Usut punya usut, warga yang tak tahu pasti tentang keberadaan makam keramat tersebut justru menilai bahwa makam Tambarehe penuh hal-hal aneh di luar nalar. Ini kerap terjadi bagi pengendara motor yang berani melintas. Memang agak serem. Sering orang yang lewat tuh sering melihat bayang-bayang hitam, kadang ada juga yang putih gitu. Pokoknya banyaklah kejadian-kejadian orang lewat yang kayak di temuan juga sempat dilempar tanah liat gitu. Nempel sampai di motor gitu. Saat itu sekitar jam 2 malam nih. Kejadian-kejadian aneh memang banyak. Kita sendiri juga kadang-kadang suka ngelewat, suka ngerasa. Tak semua orang yang melintas jadi sasaran keusilan penghuni tak kasat mata di area makam. Namun yang cukup mengejutkan adalah peziarah yang datang justru pernah dirasuki oleh sosok perempuan yang konon adalah kuntilanak. Menunjukkan gerakan tak lazim dan suara yang bukan layaknya suara manusia, seolah menguatkan dugaan makam Tambarehe punya cerita mistis tak terungkap. Ada, dulu juga pernah jadi orang lagi ke kuburan memang disamperin kuntilanak, bener. Kunti perempuan, sampai dia bersuara ihi gitu. Ada memang, tempatnya juga jelas. Kita pernah ngelihat orang itu yang kemasukan kunti itu. Mungkin untuk beberapa orang yang bisa lihat, mungkin dia bisa lihat, tapi buat aku sih enggak, karena aku nggak pernah lihat penampakan dan emang di hidup aku nggak pernah merasakan hal-hal mistis. Namanya makam nggak mungkin gak serem gak sih? Makam pasti serem, cuman balik ke kitanya lagi percaya apa enggak. Asal-usul makam yang dulunya adalah hutan belantara disinyalir jadi sebab adanya penghuni lain di area makam. Pendapat lain menyebutkan bahwa sang penunggu tak selalu menerima kedatangan pendatang yang berziarah ke makam keramat. Benarkah mereka yang tidak diterima oleh penunggu makam akan melihat sosok-sosok aneh saat berziarah? Benarkah kesan seram makam tak lepas pula dari roh jasad yang bersemayam? Kalau mereka memang warga pendatang diganggu oleh makhluk sekitar sini, pendatang dari mana? Yang pertama, ini lokasi jauh dari tempat tinggal hunian masyarakat. Adanya anggapan bahwa makam-makam itu menjadi tempat yang menyeramkan jika makam itu memang berada di tempat yang jauh dari pemukiman. Dan makam itu kan di dalamnya ada jasad manusia dan ruhnya itu tidak meninggal dunia. Ya, jadi kalau dikatakan seram atau tempat yang menyeramkan, sekali lagi saya katakan bisa dikatakan ya, bisa juga dikatakan tidak. Karena bagaimana orang yang mengurusi makam tersebut.